Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini. Ya, sekarang kita bahas tentang sorting ya. Sorting ini adalah proses pengurutan data. Ya, awalnya datanya acak, terus diurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Yaitu tergantung kebutuhan. Ya, adapun algoritma, ya algoritma yang umum dipakai. Ya, ini ada 5: selection, bubble, insertion, merge, dan quick. Untuk merge dan quick sendiri ini kita udah bahas di video sebelumnya ya. Silakan disimak ada 2 video sebelumnya itu membahas tentang merge sort dan quick sort. Ya, jadi untuk kali ini kita bahas yang selection dulu. Jadi tinggal 3 nih. Ya, yang pertama kita bahas selection sort dulu. Ya, ini metode sorting, selection sort. Ini pengurutan data yang yang paling sederhana tekniknya. Ya. Ini sendiri di halaman berapa nih? Halaman 4 ya, pada slide ini dijelaskan prinsip kerjanya. Ya, ada 4 langkah. Mungkin kalau teman-teman agak bingung memahami ini, kita langsung ke prakteknya aja ya. Di sini saya kasih 3 contoh berbeda. Jadi semua tekniknya, semua algoritmanya kita pakai 3 contoh ini. Jadi teman-teman bisa membandingkan mana yang lebih cepat, mana yang lebih bertele-tele ya. Silakan. Oke, kita mulai. Selection sort dulu. Ini ada deretan data 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ya, nah ini mau diurutkan. Ya, kalau kita manusia yang punya akal sehat, ya ini langsung berurutan nih. Kita bisa atur sendiri. 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Itu kalau kita manusia. Kita punya nalar, kita punya kecerdasan, ya. Tanpa berpikir panjang, kita bisa langsung mengurutkannya. Masalahnya sekarang kalau misalnya ini kan deretnya masih cuma ada 6 deret nih. Cuma ada 6 nilai. Gimana kalau misalnya deretnya itu ada 100, ada 1000, atau ada jutaan, ya? Apakah manusia masih bisa mengerjakannya? Masih bisa. Cuma kelemahannya apa? Butuh waktu lama banget pasti kalau udah seperti itu. Kalau deretnya udah banyak. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah yang namanya komputer sebagai alat bantu, sebagai tools untuk kita mengerjakan tugas-tugas yang sekiranya dibutuhkan waktu yang lebih cepat. Ya. Nah, kelemahannya komputer sendiri, komputer nggak punya nalar seperti manusia. Ya, kita kasih angka acak seperti ini, kita suruh komputer, nih rapihin, dia nggak bisa ngerjain sendiri. Kecuali apa? Kecuali kita tanamkan di komputer tersebut program yang isinya ada algoritma untuk mengurutkan data. Nah, algoritma itu dari mana? Dari yang kita akan bahas berikut ini. Ya, algoritmanya udah kita ketahui, terus kita ubah jadi codingan program. Nah, nanti si komputernya sendiri tinggal mengeksekusi. Jadi walaupun walaupun jutaan deret angka bisa dikerjakan dalam waktu relatif jauh lebih singkat. Mungkin hitungan detik, mungkin cuma 2 detik, 5 detik udah bisa beres. Ya. Nah, itu kelemahannya manusia serta kelebihannya, dan komputer juga punya kelebihan kekurangan. Nah, oke, kita mulai bahas selection sort. Yang pertama ada 22, 10, 15, 3, 8, 2. Selection sort sendiri ya, ini kita siniin dulu ya. Ya, kita mulai dari yang terdepan ya, yang 22 ini. 22. Ya, jadi dibandingkan nih, 22 bandingkan sebelahnya. Terus bandingkan lagi sebelahnya, bandingkan sebelahnya, begitu seterusnya. Ya, pertama kita angkat dulu. 22. Ini saya angkat untuk penanda aja ya, untuk membedakan dengan angka bandingan yang lain. Bandingkan dengan 10. Jika hasil pembandingan ternyata lebih kecil, angka sebelumnya diabaikan,
Ya, angka sebelumnya diabaikan, yang diproses selanjutnya fokus pada angka yang terbaru. Contohnya gimana? Contoh seperti ini. Kita angkat dua-dua ya. Terus kita bandingkan dengan yang tepat di sebelahnya, yaitu 10. Ya. Misal kita bandingkan apakah 10 lebih kecil dari 22? Ya. Kalau iya, 10 kita angkat. 22 kita abaikan. Ya, 22 kita abaikan. Sekarang kita fokus di angka 10, seperti itu. Ya. Kalau misalnya ternyata angka di sebelahnya ini ternyata lebih besar dari 22 misalnya. Langkahnya apa? Langkahnya kita pindah ke angka sebelahnya lagi, seperti itu. Ini saya itu aja, saya kasih apa ya? Saya kasih frame ya, biar gampang gampang dibedain. Framenya warna apa ya, bagus nih. Warna ini aja. Garisnya warna merah biar jelas. Ya, artinya garis merah ini buat penanda aja supaya artinya kita fokus sekarang di sebagai pembanding, angka pembanding yaitu 10 misalnya, atau 22 misalnya ya. Saya ulangi. Ya, kita mulai di 22 dulu. Ya, sekarang fokus di 22 sebagai pembanding. Ya. Kita bandingkan dengan 10. Apakah 10 lebih kecil dari 22? Iya. Kalau iya, ini diangkat. Ya, sekarang kita fokus di 10. Seperti itu. 22 kita abaikan sementara, 10 kita proses. Berikutnya, dibandingkan mana? Sebelahnya lagi. Ya, yaitu 15. Apakah 15 lebih kecil dari 10? Ternyata tidak. Kalau tidak, abaikan. Kalau tidak, kita pindah ke sebelahnya, 3. Ya. Baru ada kasih pertanyaan lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 10? Jawabannya iya. Kalau iya, nah ini diangkat. Ya. Sekarang 22, 10 kita abaikan. Sekarang kita fokus di 3. Ya. Berikutnya 8. Apakah 8 lebih kecil dari 3? Ternyata enggak. Kalau enggak, abaikan. Lewat, kita menuju ke sebelahnya lagi, yaitu 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Kalau jawabannya iya, nah ini kita angkat. Sekarang kita fokus di 2. Ya. Kita fokus di 2. Angka setelah 2 itu udah nggak ada tuh di sebelah sini. Kalau masih ada, dibandingkan terus. Kalau nggak ada, ya udah stop. Ya, kalau nggak ada, berhubung nggak ada, stop. Berarti 22 ya, yang angka pertama ini, ya pokoknya angka yang pertama diangkat yaitu 22, tukeran sama angka terakhir yang di kotak merah ini. Tukeran posisi. Nah, seperti ini turun ke tempat semula, yang ini juga turun di tempat semula. Ya. Jadi untuk ronde pertama hasilnya ini. Kita tulis di sini 2, 10, 15, 3, 8, 22. Ya, seperti itu. 2 ini udah optimal ya, posisinya udah optimal, udah nggak bisa diganggu gugat. Ya, jadi nggak usah diproses lagi untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Kita kasih warna hijau ya, kita kasih warna hijau. Berikutnya yang sekarang kita proses yaitu 10. Kita angkat. Ya, berarti slot kosong sekarang di sini. Slot kosong di 10. Angka sekarang kita mencari angka yang benar di urutan kedua di sini. Ya, di urutan kedua. Urutan pertama kan isinya 2. Urutan kedua isinya belum ketahuan nih mana yang benar. Ya. Berikutnya kita punya 10, kita angkat 10. Nah, kita fokus di 10. Terus kita bandingkan dengan sebelahnya.
Apakah 15 lebih kecil dari 10? Apakah 15 lebih kecil sama dengan 10? Ternyata tidak. Kalau tidak, kita pindah ke sebelahnya. Kita tanya lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Ya, karena 3 lebih kecil. Berarti 3 diangkat, 10 diabaikan. Sekarang kita proses fokus di 3. Ya. Kalau kita manusia, kita udah nggak perlu nanya lagi nih. Oh iya, udah 3 udah paling kecil nih. 3 udah paling kecil, taruh aja di setelahnya 2 di sini. Ya. Tapi nggak bisa. Komputer kan nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngejalanin perintah aja. Ya, jadi mau nggak mau bandingkan lagi dengan sebelahnya. Ya, yaitu 8. Apakah 8 lebih kecil dari 3? Tidak. Kalau tidak, pindah ke sebelahnya. Apakah 22 lebih kecil dari 3? Tidak. Ya. 22 ternyata lebih besar dari 3. Sampai sini stop. Ya, udah gak ada lagi nih angka setelah ini. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya slot kosong ini, slot kedua, posisi kedua ditempati oleh yang dilingkari kotak. Ya. Kita taruh di sini. 3, yang 10 ganti di sini, tukar di sini. Ya. Ronde kedua hasilnya seperti ini. Ya. Iterasi kedua hasilnya 2, 3, 15, 10, 8, 22. Seperti itu. Ya. Jadi apa namanya? Angka 2 dan 3 udah saya kasih warna hijau, saya tandai bahwa ini udah nggak usah diproses lagi. Ya, ini udah posisinya udah optimal. Ya. Nah, sekarang kita cari angka yang tepat di posisi ketiga di sini. Berarti di sini angka yang tepat. 15 kan belum ketahuan nih. 15 kita angkat dulu. Sekarang kita fokus di 15. Ya. Kita bandingkan dengan sebelahnya yaitu 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 15? Kalau jawabannya iya, jawabannya ya, bukan kalau ya. Iya, ya. 10 lebih kecil dari 15. 10 kita angkat. Sekarang kita fokus di 10. 15 kita abaikan. Sekarang yang pembanding, sebagai pembanding adalah 10 ini. Berikut ke sebelah lagi. Apakah 8 lebih kecil dari 10? Jawabannya ya. Ini kita angkat. Sekarang kita fokus di 8. Ya, berikutnya sebelah. Apakah 22 lebih kecil dari 8? Tidak. Kalau tidak udah stop. Yang di sini udah nggak ada lagi. Ya, yang kita cari tadi adalah posisi ketiga ya di sini. Berarti yang di dalam kotak pindah ke posisi 3. Yang diangkat pertama pindah ke posisi yang 8 tadi. Yang 10 turun. Terus seperti ini. Ya. 8 udah optimal. Seperti ini ya. 2 3 8 gak usah diutak-atik lagi. Sekarang tinggal 10 15 22. Ya, jadi 2 3 8 10 15 22 ya. Prosesnya di iterasi ketiga. Nah, ini kita sebagai manusia kita punya nalar lagi nih. 2 3 8 10 15 22 ini udah optimal, nggak usah diproses lagi, udah beres. Ya, udah selesai lah, udah finish. Cukup sampai di iterasi ketiga, ronde ketiga. Komputer nggak bisa gitu. Komputer selama belum diproses semua, belum ketemukan hasil pembandingan semua, tetap proses, tetap lanjut. Ya, nah kita lanjut ya, kita angkat angka 10. Kita bandingkan. Fokus di 10 sekarang. Ya. Kita ke sebelahnya. Apakah 15 lebih kecil dari 10? Tidak. Kita lagi tanya 22. Apakah 22 lebih kecil dari 10? Tidak. Kalau tidak ya, ini nggak ada lagi nih 10. Emang lebih kecil ya, taruh di sini. Kita kasih warna hijau. Ya. Iterasi keempat 2 3 8 10 15 22 ya. Kita lihat iterasi ketiga dan keempat tuh sama. 2 3 8 10 15 22. Kalau sama iterasi terakhir sama dengan di iterasi atasnya ya gak usah dipakai. Nah, seperti itu. Ya, gak usah dipakai. Jadi
kosongin aja, dihapus aja. Berikutnya yang 15 sebelahnya. Kita udah tahu nih 15 posisinya udah benar di sini, tapi komputer nggak tahu, diproses terus sampai selesai. Ya, 15 kita angkat, kita bandingkan dengan 22. Apakah 22 lebih kecil sama dengan 15? Tidak. Kalau tidak, oh ternyata 15 emang di sini posisinya. Ya. Selesai. Iterasi keempat, ya. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ternyata iterasi keempat yang baru sama juga dengan iterasi ketiga sebelumnya. Berarti hapus lagi kalau sama. Ya, begitu seterusnya. Ya. Mungkin kalau di slide ya, di modul ya, kita lihat di sini di modul. Ya cuma sampai iterasi ketiga ya. Sampai apa nih, selection ya. Ya, kita lihat di sini kan sama kan. Iterasi keempat hasilnya sama, 2, 3, 8, 10, 15, 22. Sama dengan iterasi ketiga ya. Sama juga nih tuh. Terus iterasi keempat, iterasi kelima sama juga seperti itu. Ya, jadi kalau yang sama-sama nggak usah ditulis. Jadi hasilnya apa? Hasilnya selection sort dengan kasus angka yang acak tadi ya, dia optimal di iterasi ketiga. Ya, jadi optimalnya di sini dia, iterasi ketiga. Ya, ini contoh satu. Ya, karena di modul ada dua itu ya, ada dua deret angka, ada yang 22, ada yang ini nih deret angkanya nih. Ada yang deret angkanya 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ada yang seperti ini, yang lama ya. Yang slide lama deretnya seperti ini. Yang slide baru deretnya itu kalau nggak salah, bentar. Nah ini 5, 7, 3, 2, 4 ya. 5, 7, 3, 2, 4 ya. Ini kita jelasin semua. Plus 1 nanti yang ada angka double ya. Contoh pertama udah selesai. Ya, ini contoh pertama selesai. Selection sort. Berikutnya contoh kedua. Nah, angka yang deret angka yang slide baru nih, slide baru. Slide baru deret angkanya seperti ini. Prosesnya sama kayak tadi. Sorry. Ya, ini saya copy dulu kotaknya sebagai alat bantu ya, buat supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami. Kita mulai, yang kita angkat pertama mana? Kita cari angka di posisi pertama. Angka di posisi pertama ini yang benar yang mana sih? Ya, untuk sementara posisinya ditempati oleh 5. Ya. Tapi udah benar belum nih 5 nih? Ya, makanya kita cari. Ya, kita angkat dulu 5. Sekarang kita fokus di 5. Kita bandingkan dengan sebelahnya yaitu 7. Terus kita kasih perintah pertanyaan. If bla 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 lebih kecil sama dengan angka yang aktif ya, seperti itu kira-kira kalau di bahasa codingannya. Apakah 7 lebih kecil sama dengan 5? Ternyata tidak. Kalau tidak, lewat. Kita lanjut ke sebelahnya. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Ternyata ya, ini angka. Sekarang 5 kita abaikan. Fokus kita sekarang ada di 3. Ya. Berikutnya ke sebelahnya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Tidak. Apakah 2, salah. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Iya, lebih kecil. Ya, ini kita angkat. Ya. Ini 2, kita fokus di 2. 5, 3 kita abaikan. Sekarang fokus di 2 ya, di sini. Kita ke sebelahnya lagi. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 2? Ternyata tidak. Setelah itu udah nggak ada lagi ya. Akhirnya yang menempati posisi pertama yaitu angka 2. 2 taruh di sini ya. 3 turun ke semula. Tempat yang kosong ini yang tadinya tempatnya si 2, nah, taruh si 5 seperti ini ya. 2 udah optimal. Iterasi 1, 2, 7, 3, 5, 4 seperti itu.
Berikutnya, yang sekarang yang kita cari adalah angka yang tepat di posisi kedua. Ya. Di sini ditempati sementara oleh 7, tapi 7 belum tentu nih angka yang tepat. Kita angkat dulu. Ya. Sekarang fokus di 7. Terus ke sebelahnya. Kita bandingkan. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 7? Ya, jawabannya ya. Ya, 3 adalah lebih kecil. 3 kita angkat. Sekarang kita fokus di 3. Kita ke sebelahnya lagi. Ke 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 3? Tidak. Ya, 5 justru lebih besar. Ke sebelahnya lagi. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Jawabannya tidak. Ya. Terus di sini udah nggak ada lagi nih deret yang lain. Ya. Akhirnya 3 ini taruh di posisi kedua. 7 taruh di posisi 3 tadi. Nah, ini seperti ini. 3 sekarang kita tandai warna hijau ya. Jadi udah beres nih. Iterasi kedua yang udah optimal yaitu angka 2, angka 3. 7, 5, 4. Masih ada 3 angka lagi yang belum beres. Berikutnya yang kita cari adalah iterasi berikutnya yang kita cari adalah angka yang tepat di posisi ke-3. Ditempati sementara oleh 7. Ya. Nah, sekarang 7 kita angkat. Kita fokus di 7. Baru kasih pertanyaan lagi. Apakah 5 lebih kecil daripada 7? Ya, apakah 5 lebih kecil daripada 7? Ya, lebih kecil sama dengan 7, ya. 5 lebih kecil sama dengan 7. Ya. Sekarang kita fokus di 5. 7 abaikan. Berikutnya, kita bandingkan lagi sebelahnya. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya ya. Ya, sekarang kita fokus di 4. 7 dan 5 kita abaikan. Kita sekarang fokus di 4. Nah, sekarang di sini berhubung setelah 4 nggak ada lagi, nggak ada data lagi, ini pindah ke depan, ke posisi ketiga. Ya, 5 turun ke semula, 7 yang tadi pertama diangkat taruh di sini kosong. Ya, 4 udah beres. Ya, iterasi ketiga 2, 3, 4, 5, 7 ya. Kita mau lanjutkan lagi nih. 5 dan 7, 5 dan 7 kan belum diwarnai hijau nih. Kita mau lanjutkan lagi ya, hasilnya bakalan tetap sama. 2, 3, 4, 5, 7. Ya, kalau sama ya hapus aja. Sama dengan yang atasnya. Ya, jadi kalau diterusin pun hasilnya sama. Jadi optimal di iterasi keberapa? Iterasi ketiga. Yang ini kita tandai. Seperti itu. Ya, gampang ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau ada angka yang double, yang sama, nilainya sama? Apakah itu 7 dengan 7? Apakah itu 6 dengan 6? Atau yang lainnya? Caranya gimana kalau ada yang angka double? Ya. Nah, ini kita masuk ke contoh ketiga. Nah, ini ada angka double nih. Kita pakai tanggal hari ulang tahun RI ya. 17 Agustus 1945. Agak jauh nih, soalnya angkanya agak panjang. Nah, seperti ini. Copy dulu. Sekarang yang kita cari adalah angka yang tepat di posisi pertama. Sementara ditempati oleh 1. Ya, 1 belum tentu tepat, makanya harus diuji dulu, harus dites dulu, harus dibandingkan dulu. Ya, 1 kita angkat. Kita fokus di 1 sekarang. Kita lakukan proses pembandingan sekarang. 7, apakah 7 lebih kecil sama dengan 1? Jawabannya tidak. Ya, berikutnya ke sebelah, 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 1? Ya, apakah 0 lebih kecil sama dengan 1? Jawabannya iya. Ya, 0 lebih kecil. 0 kita angkat sekarang. Yang aktif sekarang adalah 0. 1 abaikan. Berikutnya, cari lagi 8. Apakah 8 lebih kecil? Tidak.
Apakah 1 lebih kecil? Tidak. Apakah 9 lebih kecil? Tidak. Apakah 4 lebih kecil daripada 0? Tidak. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 0? Tidak. Udah nggak ada lagi. Ini taruh di slot 1. Ya. Ini balik ke tempat kosong. Ya. Sekarang 0 kita tandai warna hijau. 0 udah di posisi optimal. Jadi iterasi 1 0 7 1 8 1 9 4 5. Ya. Seperti ini. Ya. 0 kita nggak usah apa-apain, jangan diganggu gugat. Ya, sekarang kita kita proses yang 7 angka setelahnya nih. Ya. Sekarang kita cari angka yang tepat di slot kedua, ya di posisi kedua, sementara ditempati oleh 7. Kita proses. Kita bandingkan dengan sebelah, dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 7? Apakah 1 lebih kecil sama dengan 7? Jawabannya iya. 1 kita angkat. Ya, kita fokus di 1 sekarang. Berikutnya ke 8. Apakah 8 lebih kecil sama dengan 1? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita ke sebelahnya lagi, 1. Nah, ini double nih. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 1 yang diangkat, yang aktif? Jawabannya iya. Tidak lebih kecil sih, tapi kan yang sama dengan ya. Tadi pertanyaannya lebih kecil sama dengan. Yang ini tidak lebih kecil, tapi sama dengan iya. Ya. Nilainya sama dengan. Kalau sama dengan, angkat tetap. Ya. 1 yang pertama kita abaikan, kita fokus di 1 yang kedua. Terus tanya lagi ke sebelahnya. 9 lebih kecil? Tidak. 4 lebih kecil? Tidak. 5 lebih kecil sama dengan? Tidak. Ya. Ini udah nggak ada lagi yang dibandingkan, kita taruh di 7 di posisi kedua. Angka ini turun. Ya, angka ini 1 diturunkan, 1 yang kedua. 7 ke tempat kosong. Nah, ini. Seperti ini. Iterasi kedua 0 1 1 8 7 9 4 5. Ya, seperti ini. Berikutnya, kita cari angka yang tepat sesuai di posisi ke-3, di indeks ketiga. Kita sebagai manusia cerdas yang punya nalar, nggak perlu diproses lagi nih. 1 udah benar nih, 1 nih. Tapi komputer nggak bisa. Komputer ya kalau perintahnya proses terus, sebanyak dibutuhkan ya diproses terus. Ya, namun juga komputer kan nggak punya nalar. Oke. 1 kita proses. Ini. Kita angkat. Kita tanya sebelahnya, apakah 8 lebih kecil sama dengan? Tidak. 7 lebih kecil sama dengan? Tidak. 8 lebih kecil sama dengan? Tidak. 9 lebih kecil sama dengan? Tidak. 5 juga tidak. Berarti ini benar-benar balik. Baru ketahuan kan. Nah. Baru iterasi ketiga 0 1 1 8 7 9 4 5. Nah, kita lihat nih di sini nih. Ternyata iterasi ketiga sama iterasi kedua nilainya sama. Kalau sama ya yang paling akhir dihapus aja karena sama. Ya. Bertele-tele kan kalau komputer, ya bertele-tele jelas. Ya orang nggak punya nalar gimana sih? Ya. Berikutnya kita cari angka yang tepat di posisi keempat. Untuk sementara ditempati oleh 8. Ya, 8 kita angkat. Kita proses. Apakah 7 lebih kecil dari 8? Iya. 7 lebih kecil sama dengan 8. Sekarang kita proses di 7. Berikutnya 9. Apakah 9 lebih kecil sama dengan 7? Jawabannya tidak. Kalau tidak, sebelahnya. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 7? Jawabannya ya. Ini kita angkat. Ya, sekarang 8 dan 7 kita abaikan. Kita sekarang fokus di 4. Tanya lagi, apakah 5 lebih kecil sama dengan 4? Tidak. Ya, 4 udah mentok, ini udah paling kecil. 4
pindah ke slot yang diinginkan, 7 turun ke semula, 8 ke tempatnya angka yang geser tadi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang 4 udah beres. Nah, iterasi ketiga 0 1 1 4 7 9 8 5. Ya. Berikutnya kita mau cari angka di indeks di urutan ke-7, yang angka yang benar yang mana. Posisi sekarang ditempati oleh 7. 7 kita angkat. Tanya sebelahnya, apakah 9 lebih kecil sama dengan? Tidak. Apakah 8 lebih kecil sama dengan? Tidak. Apakah 5 lebih kecil sama dengan? Ya, 5 lebih kecil sama dengan 7. Ini kita angkat. Kita fokus di 5 sekarang. Ya. Setelah itu kita bandingkan lagi mana? Enggak ada, udah nggak ada lagi nih kosong nih. Kalau udah nggak ada lagi, tinggal pindah. 5 taruh di slot yang dicari, 7 pindah ke slot yang geser tadi. Nah, 5. Seperti ini. Iterasi keempat 0 1 1 4 5 9 8 7. Ya. Sekarang ada 3 yang belum diselesai diproses, 9 8 7. Sekarang kita cari angka di posisi ke berapa nih? 5 ke posisi 6, yang di posisi 6. Posisi sementara ditempati oleh 9. Ya, kita fokus di 9. Kasih pertanyaan. Ya, kita bandingkan dengan 8 di sebelah dengan angka di sebelahnya. Apakah 8 lebih kecil sama dengan 9? Jawabannya ya, 8 lebih kecil. 9 abaikan, fokus di 8. Berikutnya, pindah lagi. Apakah 7 lebih kecil sama dengan 8? Jawabannya iya. 7 kita angkat. Fokus di 7 sekarang. Udah nggak ada lagi angka setelahnya. Udah. 7 taruh di slot yang dicari. 8 kembali ke semula. 9 taruh di slot angka yang pindah tadi. Ya, 7. Nah, ini 7 kita warna hijau. Ya. Iterasi kelima 0 1 1 4 5 7 8 9. Ya, udah berurutan nih. Ya, udah berurutan. Ya. 8 9-nya kita nggak usah bahas lagi ya. Sampai iterasi ke-6, iterasi ke-7 hasilnya sama aja. Jadi nanti dihapus-hapus juga ya. Jadi untuk contoh 3 yang angkanya ada double-double ini, dia butuh iterasi kelima. Ya. Selesai di iterasi kelima. Ya, jadi jangan mengambil kesimpulan semakin banyak angkanya iterasinya makin ini ya, makin banyak. Oh, enggak, belum tentu. Ya. Tergantung ya. Pokoknya masih banyak faktor lah. Kalau tadi kan angkanya banyak, terus acak-acakannya randomnya random banget. Ya, kalau randomnya nggak terlalu random, itu nggak iterasinya bisa lebih singkat. Ya, seperti itu. Random sih, tapi nggak terlalu acak-acakan. Nah, itu bisa jadi lebih singkat, bisa jadi kurang dari 5 iterasi, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi contoh 1, 2, 3 udah selesai. Ini kita tandain ya, selection sort. Oke, udah bahas. Ya, demikian video penjelasan selection sort. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan aja, ketik di kolom komentar. Sebisa mungkin saya jawab. Kalau misalnya mau gabung join di grup WA belajar logika algoritma, silakan, tinggal DM saya, tinggal ketik, nanti saya balas, nanti saya invite ya. Kalau suka video ini bermanfaat dan membantu ya, klik like, subscribe, terus share juga ke temennya, ke dosennya, atau ke teman-teman kelasnya, atau ke teman-teman semester 1-nya yang masih semester 1. Silakan ya. Pokoknya jangan lupa like,
komen, share, subscribe. Ya, demikian dari saya. Kita lanjut ke ke bubble sort di video berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.